Halo semuanya, selamat datang kembali di Sistem Komunikasi Optik. Di video kali ini kami akan membahas FFTH dalam mendukung suksesnya Wi-Fi. Seiring dengan tuntutan peningkatan produktivitas manusia, terjadi peningkatan kebutuhan akan komunikasi data yang fleksibel dan mampu memberikan layanan dengan kecepatan data yang tinggi. Salah satu alternatif yang dapat menjawab kebutuhan tersebut adalah penggunaan infrastruktur jaringan hotspot. Jaringan hotspot sangat fleksibel untuk digunakan kapan saja dan di mana saja. Hotspot dapat digunakan untuk menggantikan infrastruktur jaringan kabel pada area yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan kabel. Ada pembebasan penggunaan pita frekuensi 2,4 GHz juga menjadi alasan peningkatan penggunaan jaringan hotspot outdoor maupun indoor. Sekilas Wi-Fi. Berbagai kombinasi dari Wi-Fi, NIC, dan akses point akan memberikan kemudahan untuk menciptakan berbagai jenis konfigurasi jaringan. Ada dua model konfigurasi utama untuk Wi-Fi ini, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Konfigurasi ad hoc. Jaringan ad hoc terbentuk bila antara terminal yang telah dilengkapi Wi-Fi iCard saling tersambung tanpa melalui akses point. Contoh dari jaringan ad hoc adalah jaringan memiliki konfigurasi peer-to-peer untuk sebuah kantor yang tidak terlalu besar dan hanya terdiri atas satu lantai. Maka konfigurasi peer-to-peer wireless akan cukup memadai. Konfigurasi infrastruktur. Infrastruktur wired adalah sebuah konfigurasi jaringan di mana jaringan wireless tidak hanya berhubungan dengan sesama jaringan wireless saja, akan tetapi terhubung juga dengan jaringan wired. Agar jaringan wireless dapat berhubungan dengan jaringan wired, maka akses point mutlak diperlukan. Bridge mode. Untuk aplikasi bridge mode, Wi-Fi biasanya digunakan untuk menghubungkan antara LAN yang saling terpisah. Karena jarak antara gedung tidak terlalu jauh, maka Wi-Fi dapat sebagai alternatif solusi. Konfigurasi jaringan tersebut dilakukan dengan memakai dua AP, satu sebagai AP dan pasangannya dilakukan sebagai AP client. Selanjutnya yaitu cara setting sebagai model bridge mode. Yang pertama, pilih AP sebagai fungsi bridge. Dan yang kedua, dua AP yang digunakan sebagai bridge dimasukkan harus dikonfigurasi dengan SSID dan channel frekuensi yang sama. Konfigurasi di kedua AP tersebut sama dengan fungsi sebagai bridge. Dalam kurung SSID dan kanalnya harus seragam. Perbedaannya terletak pada pemilihan setting AP sebagai model repeater. Wi-Fi mesh. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan berada di lokasi area luar, outdoor. Biasanya, pengguna komputer-komputer memanfaatkan smartphone untuk akses ke internet bila dalam kondisi bergerak. Namun, bila dalam kondisi diam, maka pengguna Wi-Fi biasanya menggunakan device notebook atau komputer. Pada gambar di samping mengilustrasikan bahwa Wi-Fi mesh digunakan melalui beberapa repeater. Repeater dapat digunakan di lokasi bergerak seperti mobil, bis, dan kereta. Pemanfaatan Wi-Fi. Pemanfaatan Wi-Fi kini menjadi salah satu kunci sukses dalam penggelaran layanan mobile broadband. Bila teknologi 4G belum digunakan, atau bisa juga disandingkan dengan teknologi 4G sebagai fungsi offload trafik data yang sudah tertampung oleh infrastruktur 3G atau 4G. Konfigurasi Wi-Fi. Konfigurasi Wi-Fi terdiri dari dua teori. Teori yang pertama, memanfaatkan Wi-Fi baik untuk melayani area hotspot indoor maupun outdoor.
memerlukan jaringan backhaul untuk menghubungkan lokasi AP ke sisi operator. Teori kedua, secara umum, berikut ini merupakan teknologi yang biasa digunakan sebagai backhaul untuk solusi Wi-Fi. Pada gambar di samping, kita dapat melihat, maka untuk menghubungkan lokasi AP hotspot ke jaringan operator, maka bisa dilakukan dengan berbagai macam teknologi. OLT dan ONT merupakan perangkat aktif yang biasa digunakan oleh infrastruktur FTTH. Beberapa karakteristik bila Wi-Fi disambungkan dengan jaringan metro secara langsung. Yang pertama, yaitu bandwidth. Terjamin kecepatannya karena langsung terhubung ke port metro dan tidak melalui backhaul terlebih dahulu. Dan yang kedua, yaitu maintenance lebih mudah karena biasanya terletak dengan lokasi central office. Selain itu, Wi-Fi banyak diintegrasikan pula dengan jaringan broadband berbasis XDSL. Jaringan ini yang banyak digunakan di tataran implementasi karena infrastruktur ADSL menggunakan jaringan koper atau tembaga, di mana jaringan tipe ini telah banyak terinstall di lapangan. Fiber to the home dalam mendukung suksesnya Wi-Fi. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa jaringan digunakan untuk menghubungkan lokasi pelanggan ke central office atau ke sisi operator. Sedangkan jaringan Wi-Fi diletakkan di dalam rumah atau gedung pelanggan. Solusi ini dinamakan layanan Wi-Fi dengan FTTH sebagai backhaulnya. Untuk kasus di bawah, karena Wi-Fi untuk melayani pelanggan outdoor, maka AP Wi-Fi diletakkan di tiang listrik atau tiang telepon. Di kondisi real di lapangan, sebagian besar Wi-Fi digunakan untuk melayani area indoor, baik untuk rumah sakit, sekolah, hotel, bandara, dan beberapa lokasi di indoor. Cukup sekian materi pada video kali ini. Stay safe everyone. See you next time.